Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Reza Mulewan di channelnya Salam Analis. Hari ini saya coba akan sharing tentang validasi verifikasi metode uji kimia untuk menjamin hasil analisis yang andal. Ya. Nah, apa dan bagaimana akan kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ya. Ini biasanya dalam tahapan validasi atau verifikasi metode uji kimia itu biasanya kita bagi dalam 6 tahap. Ya, 6 tahap itu apa? Satu, kita lihat dulu kompetensi personelnya. Ya, yang kedua, kita lihat juga persyaratan peralatan dan bahannya. Ya, yang ketiga, kita lihat apakah lab kita mampu untuk menganalisis parameter tersebut. Ya, setelah itu kita tetapkan spesifikasi unjuk kerja minimum yang bisa kita capai dengan metode dan peralatan SDM SDA yang ada. Ya, yang kelima kita buat SOP validasi atau verifikasinya. Ya, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap hasil dari validasi verifikasinya yang diakhiri dengan surat keputusan dari hasil validasi tersebut. Apakah metode tersebut valid atau tidak? Oke, kita lanjut. Nah, kita seperti yang sudah-sudah ya, saya selalu menggembar-gemborkan bahwa kompetensi personel di laboratorium adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena dengan kompetensi yang sesuai dan apalagi yang dipersyaratkan dalam pekerjaan di laboratorium itu sangat spesifik ya. Contohnya gini, seorang analis itu dia harus kompeten dalam pekerjaan di laboratorium ya. Ketika kita tidak memberikan personel yang tidak kompeten pada lab itu akan menjadi suatu kekurangan persyaratan karena dalam persyaratan yang diminta oleh acuan tersebut biasanya meminta untuk dikerjakan oleh personel yang kompeten. Nah, sekarang validasi verifikasi adalah suatu proses di mana kita harus mencari suatu bukti objektif dari pekerjaan kita, minimal dari presisi akurasinya dari metode tersebut. Ya, nah ketika kita berbicara dengan presisi akurasi, berarti kita butuh kompetensi yang personel. Ya, nah bagaimana kita mendapatkan personel yang kompeten? Itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, personel yang kompeten itu bisa berasal dari sekolah-sekolah vokasi. Contohnya AK Bogor atau SMAK. Kenapa AK Bogor? Ya, karena salah satu sekolah akademi sekarang politeknik ya, vokasi analis kimia yang tertua pertama di Indonesia. Ya. Terus SMAK juga merupakan adiknya dari AK Bogor, ya. Dan dia ada di Bogor, ada di Padang, di Makassar. Itu adalah SMAK AD-nya AK Bogor yang sama-sama dari Kementerian Perindustrian. Dan ada juga dari sekolah-sekolah lain yang akademi atau politeknik sekarang namanya yang di luar AK Bogor. Begitu juga dengan SMAK-SMAK yang di luar tadi, SMAK Padang, SMAK Makassar, dan SMAK Bogor. Ya. Kenapa? Dari sekolah-sekolah ini mereka mengajarkan bagaimana kompetensi di laboratorium itu harus dipelajari dari mulai tingkat 1 ya, kalau di AK itu sampai dia lulus di tingkat 3 ya, atau di SMAKO itu kelas 1 sampai kelas 4 ya. Itu nanti bahkan di ujungnya itu akan ada pembuktian beberapa tes untuk memastikan apakah para peserta ini kompeten atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya kompetensi personel juga bisa dibuktikan dengan cara personel itu sudah mendapatkan pelatihan dari suatu lembaga yang diakhiri dengan uji kompetensi yang di Indonesia itu dihandle oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang contohnya gini, pelatihan menggunakan mengoperasikan spektrofotometri UV vis ya. Misalkan dia 3 hari pelatihannya itu, yang hari pertamanya itu misalkan teori dan praktek, yang hari keduanya itu praktek, hari ketiganya itu dia ujian. Ya, ujiannya apa? Ujian dari BNSP yang memastikan bahwa personel yang telah dilatih ini dia kompeten sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh BNSP. Ya. Nah, banyak
lembaga-lembaga sertifikasi pelatihan yang bersertifikasi ini silakan cari di Google ya, dengan keyword pelatihan bersertifikasi BNSP. Nanti banyak tuh ya di situ yang menawarkan. Nah, yang terakhir ini salah satu yang di Indonesia belum banyak tapi sudah mulai menuju ke situ, yaitu berdasarkan portofolio pengalaman ya. Ini kata-katanya juga sangat antusias ya kalau saya bilang. Saya lebih percaya pada lulusan SMA tapi punya portofolio pengalaman selama 5 tahun mengoperasikan AS. Dia akan lebih dipercaya daripada lulusan fresh graduate. Kenapa? Karena lulusan yang fresh graduate ini dia paling baru 5 kali, paling banyak ya, 5 atau 10 kali menggunakan AAS selama dia sekolah. Ya, mau 3 tahun atau 4 tahun dia paling banyak pakai 10 kali mengoperasikan AAS. Tapi kalau misalkan si lulusan SMA tadi yang dia telah pengalaman selama 5 tahun mengoperasikan AAS, dia akan lebih banyak menggunakan AAS. Dan yang pasti, dia akan sudah mengerti bagaimana simptom AAS itu memproduksi sinyal dan kapan data itu dianggap valid atau tidak. Ya, jadi itu cara kita mendapatkan kompetensi personel ya, bisa dari sekolahnya, pelatihan atau portofolio pengalaman ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau bisa di siklus pekerja itu kita ini juga bisa dilaksanakan. Contoh kompetensi buat internal ya, pengakuan kompetensi secara internal ini juga dilakukan waktu saya mengelola laboratorium. Contoh ini ya, ketika minggu-minggu awal itu dia pegawai baru itu akan diberikan suatu perkenalan ya. Biasanya dia akan dikenalkan dengan semua personel yang terlibat, lalu dengan sistem yang ada gitu kan ya, bisa dibaca, suruh baca. Nah, ini dokumen-dokumen internal yang harus kalian pahami gitu ya. Nanti minggu keduanya juga masih mendalami dokumen, ada diskusi apa yang personel baru itu mau diketahui atau dia belum tahu atau belum paham, biasanya sampai minggu kedua. Nah, begitu minggu 3, dia sudah mulai itu. Coba kamu ikut ke senior analis yang sedang bekerja. Perhatikan dulu aja, ya, tanpa dia mengerjakan apapun. Dia hanya melaksanakan pengamatan terhadap senior analis, ya. Nah, sehabis itu dia diminta melaksanakan suatu penetapan yang sama kurang lebih dengan senior analisnya tersebut. Lalu hasilnya kita bandingkan, ya. Nah, dari situ kita evaluasi apakah si junior analis dengan senior analis ini sudah memproduce hasil yang tidak beda nyata. Nah, kalau dia sudah menghasilkan suatu data yang tidak beda nyata dan itu dibuktikan secara statistik, maka itu bisa kita nyatakan bahwa si junior analis itu dia sudah kompeten. Itu sebagai pengakuan internal di lab kita. Ya, itu biasanya kita lakukan. Nah, setelah di minggu berapapun itu ya, itu kita keluarkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan proses ini dan dinyatakan kompeten. Ya, jadi dia bisa diberikan tugas rutin sebagai analis apa, tergantung dari yang tadi dia di awal pelajarinya apa, gitu. Ya, itu dari siklus pekerjaannya. Oke, sekarang kita masuk ke persyaratan peralatan. Nah, yang penting dari semua peralatan dan bahan ini semuanya sudah siap digunakan. Jangan sampai gini, kita mau validasi, kita mau verifikasi, tapi bahan kimianya masih inden 3 bulan. Jangan dulu kita laksanakan validasi verifikasinya. Ya, jadi artinya semua bahan dan alat harus ada dulu. Atau Pak, alatnya lagi diperbaiki dulu. Jangan, ya. Jadi pastikan semua sudah ada di tempat dan semua berfungsi sesuai dengan persyaratan minimumnya, ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lihat? Satu, dari kelistrikan, grounding, stabilisator, UPS. Kenapa? Karena biasanya peralatan ini, peralatan kimia ya, kayak contohnya AAS, spektro, itu dan semua alat-alat kimia sebenarnya berfungsi umum, berlaku umum gitu ya. Dia membutuhkan suplai listrik yang stabil,
ya. Jadi tegangannya itu nggak naik turun gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang beroperasi di remote area. Nah ini butuh nih yang namanya stabilisator minimal ya. Yang bagus sih pakai UPS, jadi ketika mati listrik dia nggak langsung mati semua, tapi kita bisa sempet matiin dulu yang proper. Karena UPS itu berfungsi bukan sebagai backup cadangan listrik, jadi pas kita mati lampu, terus ada UPS jalan sampai analisis selesai. Bukan. Tujuannya UPS bukan itu, tapi dia adalah untuk backup ketika mati listrik atau hilang power, dia masih bisa dimatikan secara proper. Jadi kan kalau misalkan alat itu mati tiba-tiba, biasanya akan terjadi kerusakan, terutama dalam sistem elektroniknya. Tapi kalau kita matinya dengan proper, dia akan terselamatkan tuh. Ya, berarti satu tuh stabilizer dan UPS penting. Terus grounding bagaimana? Ada beberapa peralatan kimia yang menggunakan terutama yang high resolution, yang membutuhkan high resolution atau analisisnya trace di bawah ppb gitu ya. Dia membutuhkan grounding yang bagus. Ya, biasanya nilainya itu mendekati 0 ya. Nah, bagaimana untuk itu silahkan hubungi PLN ya. Kenapa PLN? Karena mereka yang nanti tahu instalasinya dan segala macam dan bagaimana aplikasinya atau harus dibuat grounding sedalam apa gitu ya. Nah, itu silahkan konsultasikan ke PLN terdekat ya. Selanjutnya posisi alat ya. Nah, kita tahu nih posisi peralatan itu nggak boleh ya. Dia istilahnya nempel ke dalam dinding, nempel banget ke permukaan dinding. Kenapa? Alat itu dia ada exhaust-nya ya. Kalau dia terlalu menempel pada dinding, itu nanti sirkulasi udara peralatan jadi tidak baik. Akhirnya akan terjadi penumpukan uap panas di satu titik dan itu kan berbahaya ya. Jadi biasanya suka ada space minimal berapa senti gitu ya. Silakan baca di manual alatnya, di situ ada dimensi alat berapa, harus berapa jarak dari dinding ya. Terus ada lagi posisi alat, contohnya gini, apakah AS dan LC boleh berdekatan? Menurut saya nggak boleh. Kenapa? Karena AS itu kita menggunakan panas dan ada apinya ya. Sementara LC kadang-kadang kita menggunakan beberapa pelarut organik yang mudah terbakar ya. Jadi itu kalau segitiga api tinggal nunggu pemantiknya ya. Di situ ada bahan bakarnya, ada apinya kan, ada bahan bakarnya si pelarut organik kan. Itu tinggal nunggu ketemu aja. Nah, itu jadi tidak disarankan AAS dan kromatografi cair bersebelahan ya. Terus selanjutnya kita ke suhu ruangan. Beberapa peralatan kimia hampir semua ada gitu ya. Dia menuntut bahwa dia akan beroperasi secara maksimal pada suhu dari berapa sampai berapa. Pak, taunya dari mana? Ada di manual booknya. Ya, sekali lagi manual book adalah panduan Bapak Ibu untuk melihat ini alat harus diapain, harus bagaimana, atau diperlakukan seperti apa. Ya, jangan jadi pajangan atau jadi bahan yang buat pas audit aja. Ya, ini manual book juga ada gunanya. Ya, terus Pak, kenapa sih harus disimpan di suhu itu? Saya balikin lagi gitu kan. Balikinnya gimana? Bapak Ibu kalau kerja di ruangan yang ber AC, suhunya maksimal 24 derajat, nyaman, produktif, insya Allah produktif. Sekarang dikasih kerjaan yang sama, tapi di tempat yang nggak ada AC-nya, misalnya suhunya itu 34 derajat, bagaimana? Pasti nggak nyaman. Ya kenapa? Karena salah satunya itu manusia nyaman di suhu tadi ya. Kecuali memang kita sudah terbiasa di suhu yang di atas 30 derajat tadi. Tapi kalau alat itu dia biasanya letterlux tuh ya. Kalau misalkan suhunya kelewat gimana Pak? Nah, biasanya nggak langsung dapat tuh penyimpangan-penyimpangan. Nanti misalkan hari ini suhunya 30 gitu ya. Didiemin gitu. Nah, tapi nanti lama-kelamaan akan terjadi penyimpangan pengukuran. Kenapa? Karena salah satunya mainboard dari alat kimia ini ada mainboard ya, ada bagian listriknya. Itu dia kalau misalkan suhunya di atas yang diminta misalkan di atas 25 akan terjadi humiditas yang tinggi, itu biasanya nanti akan mengundang
Ya misalnya di situ awalnya uap air ya, uap air dia lembab. Karena dia lembab, akhirnya dia pertama tumbuh jamur, kamir, kapang dan segala macam. Akhirnya nanti makin datang yang gede, gitu ya. Itu yang menyebabkan kenapa peralatan itu harus suhunya segitu. Karena di suhu itu biasanya humiditasnya rendah, sehingga ada kemungkinan untuk munculnya kayak tadi gangguan-gangguan yang tadi itu kecil. Ya, yang penting dirawat sih sebenarnya gitu ya. Tapi kondisi suhu juga sangat penting. Ya, yang terakhir itu kalibrasi dan perawatan. Ya, nah, peralatan ukur, terutama alat ukur ya, itu harus dikalibrasi. Contohnya timbangan, spektroskopi kayak UV phase itu kan harus dikalibrasi. Apa yang dikalibrasi? Kalau timbangan kan berarti benar nggak timbangan kita? Kalau misalkan kita cek LOP-nya masih oke nggak nih? Jangan-jangan LOP-nya udah 10 kali daripada resolusi, kan itu artinya si timbangannya harus ada perlakuan reparasi dulu baru kita kalibrasi ulang gitu ya. Nah, terus kalau perawatan ya tadi tuh perawatan misalnya alat nggak dirawat biasanya nggak dibersihin gitu kan. Nanti bakal banyak debu-debu akhirnya numpuk dan menjadi suatu gangguan ya. Yang paling gampang adalah sok deh cek laptopnya Bapak Ibu atau komputer Bapak Ibu ya, waktu awal beli baru grace gitu kan ya. Semuanya serba cepat bla 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 gitu kan ya. Tapi begitu makin ke sini dengan kegiatan yang sama itu biasanya agak lemot dikit gitu ya. Kenapa? Karena di bagian pembuangan udaranya itu sudah mulai tertutup sama debu gitu kan ya. Kalau nggak rajin dibersihin itu lama-kelamaan numpuk sehingga apa? Jadi overheat ya. Belum sampai overheat tapi dia panasnya numpuk di situ. Akhirnya apa? Prosesornya jadi double kerjanya. Dan dari situ terjadilah penurunan. Sama alat-alat kimia juga kayak gitu. Ya, ketika dia ada panas yang berlebih, dia bisa akan terjadi penurunan. Ya, jadi silakan lakukan kalibrasi dan perawatan. Pak, ada di mana ini? Sekali lagi, ada di manual book ya, berapa dan bagaimananya. Oke. Selanjutnya persyaratan bahan ya. Regen itu kita kalau untuk di lab uji atau lab penelitian itu nggak mau kita harus menggunakan regen yang minimal proanalis ya. Terus kalau misalnya LWN dia harus HPLC grade gitu. Kalau nggak dipenuhi udah batal itu, secara persyaratan udah batal ya. Terus Aquabides ya. Contohnya untuk Aquabides HPLC dan ASIP itu dia menuntut Aquabidesnya harus DHL-nya di bawah 5 mikrosimen. Apa yang terjadi kalau dia menggunakan Aquabides di atas itu? Kalau HPLC biasanya nanti akan terjadi peak hantu atau ghost peak ya. Nggak ada apa-apa tapi dia ada peaknya. Terus kalau ICP itu nanti biasa ada gangguan. Gangguannya apa? Saat kita menganalisis trace analysis itu biasanya nanti gangguannya itu di LOD-nya. Jadi misalkan harusnya LOD-nya 0,1 karena kita menggunakan yang DHL-nya itu di atas 5 itu nanti nggak kekejar tuh. LOD-nya 0,1 bisa jadinya 0,2 gitu kan ya. Jadi terjadi penurunan. Kenapa? Karena DHL lebih dari 5 mikrosimen itu menjadi sinyal bagi AAS apalagi ICP ya. Terus kalau pakai Bapak Ibu pakai enzim, pastikan kita punya penyimpanan ya. Suhunya itu yang di bawah 4 derajat. Bahkan beberapa enzim itu minta disimpan minus sekian derajat ya. Silakan cek dulu tuh ya. Kalau nggak punya berarti jangan coba-coba main dengan enzim ya. Terus volume bahan ya Bapak Ibu sekali lagi jangan dibiasakan setengah resep. Istilah setengah resep itu berarti ketika secara teoritis reaksinya itu akan berproses untuk 1 mol. Berarti kalau 1 mol dalam 100 liter berarti kan 1 mol per liter itu 1 molar gitu. Harus dibuat dari sekian gram. Nah itu harus dipenuhi. Saya mau setengah resep aja nggak bisa. Kenapa? Karena secara teoritis itu sudah terjadi 1 mol itu segitu. Nanti kalau kita buat setengah resep, ada kemungkinan reaksinya itu tidak berjalan dengan optimal. Ya, jadi Bapak Ibu harus pastikan jangan menggunakan setengah resep. Ya. Nah sekarang kita lihat
setelah kita pastikan tadi si personelnya kompeten, peralatannya oke, bahannya juga sudah oke, kan kita lihat dengan sumber daya yang ada, mampu nggak kita menganalisis tersebut? Caranya gimana? Ya, caranya kita uji. Misalkan penetapan apa? PB dalam batuan. Oke, preparasinya gimana? Ya, terus analisisnya gimana? Sampai keluar. Ya, keluar hasilnya kita cocokkan dengan daerah kerja kita. Terus evaluasi flow kerjanya. Mungkin nggak sih kalau misalkan titrasi ada perubahan warna di titik akhirnya, jika kita menggunakan instrumen dapat dideteksi nggak analitnya? Ya, jadi kita benar-benar buktiin. Kalau misalkan titrasi ketemu nggak titik akhirnya? Kalau misalkan pakai instrumen kedeteksi nggak analitnya? Ya, nah kalau udah semuanya dapat berarti oke nih kita mampu. Ya, kita belum lihat presisi akuratnya, tapi kita lihat dulu aja sinyal minimumnya adalah kalau dia titrimetri ada titik akhirnya. Kalau dia menggunakan instrumen misalkan kedeteksi nggak analitnya, ya. Oke, habis itu kita tentukan. Nah, misalkan saya untuk validasi atau verifikasi ini saya mau pakai presisinya sekian di bawah 5% lah RSD-nya gitu ya. Terus linearitasnya saya mau pakai 6 titik, terus R-nya itu di atas 0,995. Pak, yang kayak gitu dapat dari mana? Nah, silahkan Bapak Ibu cek beberapa protokol validasi yang ada di sini. Di sini saya contohkan ada ICH, ada USFDA, ada OAC, ada USP, ada UPAC. Ada juga beberapa acuan protokol lain, ada Eurachem, ada NATA, ya, yang memprovide beberapa spesifikasi unjuk kerja minimum untuk proses validasi dan verifikasinya. Ya, silakan Bapak Ibu cek dokumen-dokumen berikut. Ya. Nah, untuk parameter unjuk kerja, ya, kalau kita mau validasi secara lengkap, ya, untuk metode konvensional seperti titrasi dan gravimetri, itu biasanya kita cukup untuk menentukan presisi, akurasi, ya, nih presisi yang ini nih, ya, presisi, akurasi, robustness dan estimasi ketidakpastian. Ya, itu biasanya untuk yang konvensional ya, seperti titrasi atau gravimetri, titrimetri dan gravimetri. Nah, bagaimana Pak kalau bisa kita pakai instrumentasi, contohnya HPLC, AS, GC, dan yang lainnya? Ini biasanya nanti kita dimulai dari spesifitas, terus daerah kerja linearitas ya, limit deteksinya, limit kuantifikasi, robustness, ruggedness, linearitas, akurasi, presisi, dan uncertainty. Ya, Pak, terus kalau untuk verifikasi bagaimana? Nah, untuk verifikasi, tadi kalau yang untuk konvensional biasanya dia cukup presisi, akurasi, dan uncertainty-nya. Ya, terus kalau misalkan yang pakai instrumen itu biasanya dia ada linearitas, presisi, akurasi, spesifitas, limit deteksi, limit kuantisasi, ya, tanpa robustness, ruggedness. Yang pasti uncertainty ikut, gitu, ya. Nah, yang terakhir, setelah kita udah tadi netapin, udah tahu nih, oh kita bisa nih mengerjakan metode tersebut. Terus kita juga udah tentuin spesifikasi terakhir, spesifikasi minimumnya. Kita susun dalam bentuk SOP validasi atau verifikasi metode uji. Ya, contohnya ini ada di sini saya ambil dari salah satu dokumen yang tadi. Ya, dia ada 15 step validasi metode uji. Ya, dari mulai pertama define, tentukan metode development-nya mau kayak gimana, background seperti apa. Ya, terus bagaimana? Yang kedua, bagaimana laboratorium mengejawantahkan dari background tadi menjadi suatu desain desain validasi, ya. Habis itu kita develop validation protokolnya, ya. Lalu aplikasinya bagaimana, ya? Bagaimana performanya dan segala macamnya itu yang tadi berapa sih R-nya, berapa dan presisinya, ya. Itu define performance parameter.
Ya, define validation experiment. Define validation experiment itu apa? Langsung pelaksanaannya gimana? Ya, misalkan dari mulai kita menimbang, terus ngerjain presisi apa sih yang ditimbang? Apakah yang ditimbangnya itu hanya standar atau jangan-jangan standar plus sampel yang di adisi sampel, adisi standar seperti itu. Ya, terus sampai akhirnya kita di langkah ke-15 itu kita menentukan apakah metode ini valid atau tidak dalam bentuk validation report. Nah, bagaimana evaluasi hasil validasi verifikasinya? Kita lihat di sini, misalkan presisi ya, persen RSD-nya itu syarat kebertimannya kita harus di bawah 5%, acuannya misalnya ke CH tahun 95, hasil kita didapat 3,45, artinya presisi kita diterima. Ya, akurasi misalnya rentangnya 85 sampai 115, kita dapat 95% diterima. Yang lainnya diterima. Kalau semuanya diterima, menyatakan bahwa metode ini valid. Buat suatu surat keputusan hasil validasi verifikasi metode uji yang menyatakan metode valid dan dapat digunakan sebagai metode analisis rutin. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis.